Tiga. Assalamualaikum guys, kita sedang bersama Uniriva yang akhirnya balik ke Jakarta ya setelah sekian bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulan aja Uni? Hampir 1 bulan kan? Loh, 2 bulan lah Uni. Kak, 1 bulan kan Kak? Oh iya, Oh iyalah. Oh iya. 2 bulan, hampir 2 bulan lah. 2 bulan ya. Ya, akhirnya balik ke sini dalam rangka apa nih Uni? Pertama ada proyek kerjaan ya kan sama Bunda Ike. 2 bulan lebih ya Kak. Pertama proyek biasalah kan, sebagai seorang direktur saya memang harus mondar-mandir keluar kota ya kan. Gitu. Pertama itu. Ya maklum lah kalau direktur kan begitu. Bukan harus karena panggilan polisi bukan? panggilan polisi. Emang ada yang laporin aku? Ada. Bukannya aku dilaporin di Polda Sumut ya? Enggak, tapi ada juga sesama muslim cuma ini. Oh, biasa sih. Namanya juga manusia ya. Kalau seperti aku ini kan memang kadang-kadang apa ya? Kalau ada orang Islam yang melaporkan aku, artinya orang Islam itu luar biasa. Artinya mereka itu bersikap adil. Karena tidak munafik ya mengatakan saya anti intoleran, tapi yang dilaporkan cuman orang yang berbeda keyakinan aja. Inilah bukti kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau memang ada orang Islam yang melaporkan saya, ya semoga ya itu menjadi bukti bahwa Islam itu ajaran rahmatan lil alamin, adil gitu, Jul. Artinya Anda mengakui bahwa Anda melakukan penghujatan? Saya tidak merasa melakukan penghujatan. Kapan? Di mana? Detik keberapa? Siapa? Tapi Anda terima dilaporkan? Ya kan saya sudah berkali-kali mengatakan ke seluruh alam, Julius, sejak 6 tahun lalu. Seandainya kalian tersinggung dengan apa yang saya ucapkan, naik kalian ke atas, luruskan omongan saya. Oh, tidak mampu meluruskan saya karena tidak ada ilmu, otaknya kosong. Laporkan saya ke kantor polisi. Tapi persiapkan uang Anda dan siapkan materi Anda. Karena apa? Saya adalah warga negara Indonesia yang berhak juga untuk melaporkan kembali orang-orang yang mencemarkan nama saya yang sangat baik ini. Emang Uni dilaporkan sama sesama muslim itu atas dasar apa laporannya? Saya juga tidak paham akan hal itu. Formal banget ya. Iya. Gak ngerti guys. Mana ketewe. Yang jelas begini. Kan sudah tahu sejak zaman 6 tahun lalu Julius sendiri, Akang sendiri sudah menjadi saksi betapa banyaknya para pembenci dari kalangan internal. Bang Zuma itu difitnah bukan cuma dari pihak non-Islam, tapi juga dari pihak Islam. Kenapa? Karena memang pada dasarnya apa yang kita lakukan sebagai apologet ini itu tidak akan menyenangkan bagi orang-orang yang merasa satu dirugikan. Apa yang dirugikan? Pertama, agamanya merasa dihancurkan, diacak-acak menurut mereka ya, walaupun itu asumsi. Yang kedua, mereka yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang bodoh, yang punya banyak cacat, aib, celah, manis, cantik, seksi, kemana-mana, suka dikawal sama roh kebenaran. Artinya wajar kalau ada orang yang tidak suka dengan saya. Bisa jadi karena dia tidak merasa tersaingi dengan kecantikan. Kalau misalkan dia oten, wajar. Ya. Tapi kan ini sesama muslim. Ya itu dia. Mungkin saja dia merasa tersaingi dengan kecantikan wajahku yang paripurna ini. Nggak ada masalah dengan bentuk tubuh, nggak ada. Ini mungkin dari narasi atau dari ininya Uniriva. Dari hujatannya mungkin, bukan hujatan. Oh, dalam Islam dikatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Itu saya pegang. Dan seandainya saya tergelincir, namanya kita berjalan di atas jalan yang licin. Kalaupun saya tergelincir, kan saya minta klarifikasi pada saat itu juga. Tolong Pak Pendeta, jemaat awam, orang berilmu, ahli filsafat, ahli hukum. Kalau saya buka komal setiap hari itu kan mengizinkan orang naik kan. Emang saya kayak Agatha gitu buka komal buat menghujat nggak naikin orang. Saya ini loh menunggu orang-orang berilmu. Saya ini pencari ilmu. Saya adalah orang yang mencintai ilmu. Lihat. Oh, bukannya selama ini di TikTok nggak ada yang berilmu? Semua penghujat. Jangan begitu. Oh, enggak ada. Saya itu bertahun-tahun di TikTok nggak ada satupun yang ilmu berilmu. Artinya apa? Mau debat sama saya? Bukan masalah debatnya. Emang ada yang berilmu di TikTok? Gini, menghujat tuh ilmu juga, ilmu menghujat. Ilmu menghujat, itu ilmu menghujat. Ini si Agatha. Udah kembali lagi ke tema kan ini menurut informasi ada 7 orang muslim yang dilaporkan oleh muslim itu termasuk Uniriva dan Bang Juma. Masya Allah, subhanallah. Keren kan? Luar biasa. Itu muslim loh yang laporin loh. Muslim. Baiklah. Ya. Tapi muslim itu berdampingan digandeng oleh yayasan Oten. Oh my God.
Iya. Oh my God. Ya mau gimana lagi ya. Mungkin ya begitulah kehidupan ini, Akang. Terkadang kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan benar, di mata orang itu salah. Ya semua orang berhak untuk melapor, Akang. Semua orang berhak untuk mengatakan si A salah, si A benar. Tapi kan itu akan diadu di ranah argumentasi. Kau yang melaporkan, kau yang membuktikan. Kau yang dilaporkan, tunggu panggilan. Gitu. Tapi banyak orang kesal tuh gini Uni. Apa? Ini Uni udah dilaporkan, bukannya calling down malah makin ngeri nih. Saya Iya makin ngeri di gitu. harus cooling down dari apa? Salah saya apa? Emang salah gue apa, Jul? Iya orang Aku dengar tanya. kok ya. Ini kan orang nanya, aku cuma menanyakan. Diam. Netizen yang terhormat, yang dimuliakan Allah. Saya ini adalah seorang perempuan yang berasal dari ketidaktahuan. Kemudian masuk ke ranah dialektika karena punya hak sebagai seorang muslimah. Saya tidak sudi agama saya dinista. Lalu kemudian saya belajar. Proses belajar mengajar itu bisa jadi kita salah, ya kan? Nah, ketika kita salah di ruang publik, kita minta tolong supaya kita diluruskan. Ketika kita tidak diluruskan, berarti kita tidak salah. Nah, ketika saya minta orang-orang berilmu untuk naik berhadapan dengan saya diskusi, kenapa mereka yang datang para hantu belau yang ngaku punya Roh Kudus, tapi ketika menjelaskan Tuhannya malah dia bawa teori satu batang dua telur? Waduh. Satu batang dua telur lagi Jadi, kena. kenapa pada akhirnya dikatakan itu penghujatan? Ketika mereka tidak punya parameter, berkali-kali saya selalu bertanya, apa sih parameter penghujatan dalam agama Kristen? Kalau dalam delik kan kita tahu tuh, menjelaskan yang tidak menjelaskan sesuai tidak kaidah, dulu monolog, bla bla bla, kan kita tahu tuh, kan kita belajar hukum tuh, ya kan? Gue kan belajar hukum tuh sedikit-sedikit, ya kan? Walaupun mungkin suatu saat bisa aku jadi tidak sengaja kepleset, ya itu kan kemanusiaan saya. Masa Tuhan aja bisa jadi manusia, manusia nggak bisa jadi manusia, kan lucu. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, sebagai seorang wanita yang tidak bijaksana, ya aku bukan Paulus yang mengaku bijaksana. Aku adalah wanita biasa yang belajar, kemudian kalaupun itu salah, maka harus bertanggung jawab. Kita kan kalau salah, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita tidak salah, apa yang mau kita tanggung jawabkan? Kalau kita salah, diluruskan. Kalau kita menurut orang lain dilaporkan salah, ya sudah biarkan. Kalau ada panggilan, kita datangi. Apa salahnya? Emang polisi jahat ya? Nggak akan aku didatangi polisi terus dipanggil terus telanjangi bulat-bulat, disuruh nari tiang, nggak mungkin. Oke, kalau gitu Uni. Menurut Uni tuh kategori penjahat itu atau penghujat ini, itu siapa aja sih kalau di ranah diskusi? Jangan dulu definisi penghujat dulu. Ini menurut aku ya. Penghujat itu kalau seandainya kalau kita membalas olok-olok sama gini ya. Dikatakan pembunuh itu apakah ketika membalas pembunuhan? Tidak. Contoh, kita mereaksi, kita mengkomparasi itu tidak bisa dikatakan penjahat karena itu kita mirroring ya. Kayak aku tuh misal. Kemarin tuh waktu pertama sekali video aku viral tuh, ada yang bilang begini, "Ngapain kau mengikuti nabimu yang mati, yang istrinya banyak?" Lah, daripada aku nyembah Tuhan yang tangannya bolong, kan aku nggak mau. Itu komparasi. Kenapa? Dengan cara seperti itu aku mengingatkan mereka bahwa ketika mereka menghujat nabiku, aku bisa membalikkan tanpa menghujat. Dan itu keyakinan mereka. Yang mengatakan Tuhan tangan bolong siapa? Aku, bukan Manu Bulu yang mengatakan. Bukannya Keimanan kalau di umat ranah Kristen. dialog itu nggak ada konteks penghujatan. Loh, tergantung sebenarnya Akang, tergantung keputusan dari pemerintah kita. Kalau seandainya waktu dialog itu sengaja kayak Edis memframing sesuatu yang nggak ada, mungkin bisa jatuh. Tapi kalau seandainya aku kan sistemnya konfirmasi. Sebelum membuat statement kan konfirmasi dulu. Statement itu muncul ketika kita sudah membawakan premis-premis kayak gini misalnya. Kalau seandainya Tuhan itu berkelamin laki-laki, maka Tuhan itu adalah kalau Tuhan itu manusia dan memiliki kelamin, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki hawa nafsu karena ada kelaminnya kan begitu. Jadi kalau ada Tuhan yang berkelamin tidak punya hawa nafsu, maka Tuhan itu tidak normal kan begitu. Itu konklusi, itu premis-premis. Premis mayor, premis minor, kemudian konklusi gitu loh. Dalam ranah dialektika setahu aku begitu. Itu sih. Apalagi? Oke, kalau gitu menurut Uni tuh, kalau Agatha apakah masuk penghujat? Nah, gini. Saya bisa membuktikan kalau Lina Wijaya itu penghujat. Pertama, dia monolog ya. Dia monolog membuka koma, tidak mengizinkan orang-orang berilmu dan orang tidak berilmu untuk menjawab. Lalu dia mengatakan, Tuhan kalian batu.
Lah, sementara itu kan tidak diterima dalam Islam. Kalau kita bilang Tuhannya Oten manusia, itu kan fakta. Ada di Bible. Ada, bukan cuma ada di Bible, di doktrin juga begitu. Ya. Karena barang siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia adalah yang datang sebagai manusia, dia antikristus. Kita justru meluruskan mereka untuk kembali ke kitab suci mereka. Kalau mereka bilang Tuhan kita batu, siapa yang bilang? Dasarnya apa? Kalau Tuhan kita itu batu gitu loh. Nggak ada. Gitu. Yang kedua, misalkannya kayak Lina Wijaya bilang nabi kalian bangkai. Definisi bangkai itu kan konotasinya kan negatif ya, lebih cenderung dikatakan kepada hewan. Apakah bisa manusia dikatakan bangkai? Itu kan melanggar kode etik moralitas gitu loh. Karena bangkai itu biasanya lebih ke manusia, ke hewan. Manusia itu jenazah ya gitu kan. Gitu, atau mayat. Nah, masalahnya kalau dikatakan Nabi Muhammad itu sekarang menjadi mayat, ya memang semua nabi itu kan memang sudah wafat semuanya. Karena Nabi Muhammad manusia. Ya, dan lagi pula tendensius mengatakan, diksi mengatakan Nabi Muhammad mayat itu substansinya apa? Mau menggugat apa, mau meluruskan apa, mau menyampaikan apa, menyatakan apa, kan begitu. Nah, itu si Lina Wijaya, Agatha mengatakan nabimu human trafficking. Nabi dikatakan menjual anak-anak, menjual orang lain, gitu, menjual manusia. Siapa yang membenarkan itu? Ada orientalis yang bisa membuktikan itu. Datanya ada. Nah, kalau saya katakan begini, gila ya Oten, teorinya sampai 1 batang 2 telur itu bisa juga ya. Itu penjelasan dari orang Kristen lain yang memang ada, yang kemudian saya ambil kembali untuk saya jelaskan. Apa namanya? Saya lupa itu. Pak JJ. Ya. Nah, jadi gini loh, kalaupun nanti seluruh alam mengatakan saya misalkannya bersalah walaupun saya merasa tidak salah, itu juga pernah terjadi sama Yesus. Yesus dikatakan Pontius Pilatus tidak bersalah, tapi dia tetap harus dihukum. Ya berarti saya adalah orang yang bisa dikatakan martir, orang yang dizolimi. Ya, orang dizolimi itu ya itu sudah kadarullah. Ya, bahwa setiap orang yang menyampaikan kebenaran menurut perspektif kita, ya kalau kita bisa buktikan universal itu biasanya dimusuhi. Ya wajar lah gitu. Buya Hamka pernah masuk penjara, Imam Ibnu Hambal, siapa sih ulama-ulama kita yang tidak dipersekusi? Bahkan nabi-nabi sendiri dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, nabi-nabi tidak disukai di kampung halamannya sendiri kan? Ya diksinya kurang lebih mungkin bukan begitu ya, tapi muatannya begitulah kurang lebih kalau tidak salah. Kalau salah tolong diluruskan loh ya Pak Pendeta ya. Artinya gini, Uni kan ini yang melaporkan Uni ini Muslim juga, pernah dekat, pernah baik, dan pernah ketemu sama Uni juga ya. Muslim ini bisa. Actually, literally, by the way, saya nggak tahu. Kalau misalkan itu terjadi dia melaporkan, terus ketemu dengan Uni Ripa, apa yang akan Uni Ripa lakukan? Mau melapor balik atau gimana? Enggak, saya nggak akan lapor balik. Cuman saya. Loh kan ini pencemaran nama baik loh. Gini loh Kang, pencemaran nama baik itu kan ketika kita gini. Mungkin kalau pencemaran nama baik itu misalnya dia mengatakan. Iya, kalau lu punya nama baik. Masalah kan Uni kan nggak punya nama baik. Kok ya Julia. Nah, jadi dia nggak punya Cuma pencemaran. Muka agak Muka baik. aja yang manis. Muka agak baik. Tapi kan namaku jelek itu kan bagi Oten. Kalau orang Islam kan bilang namaku baik-baik aja. Kalau Islam nama lu juga nggak baik. Coba kita tanya Daman. Daman, nama Uni baik ya nggak? Busuk. Kau difitnah Oten ya nanti dikira serius. Serius kau? Serius? Ya, lagi. Lagi migrain, lagi marah. Lagi migrain aku serius. Nanti kena telur. Maklum lah ya. Itu kata-kata di depan itu sebagai seorang direktur itu bukan bentuk kesombongan ya, tapi itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Saya yang bukan siapa-siapa ini sudah bilang bahwa ketika kita kejar Allah, dunia kejar kita. Ternyata betul, kalau orang perlu proses untuk menjadi seorang direktur, saya ternyata melalui jalur ini Allah izinkan saya menikmati profesi sebagai seorang direktur. Jangan kemana-mana dulu. Oh, iya. Nah, ya, jadi artinya tidak boleh kita sombong ya. Tidak boleh kita sombong. Apapun jabatan kita, jangankan jabatan direktur, jabatan menjadi Tuhan aja tuh bisa dipersekusi loh. Apalagi jadi direktur. Akan Ya. salam buat Uni, siap. Waalaikumsalam. Gitu. Aduh, Uni. Katanya ya. Uni. Jadi ini Aku dilaporkan sama gemuk. tunggu. Ini udah berapa hari? Udah berapa hari? Rencana lu berapa hari di Jakarta? Ya tergantung klien-klien yang sedang meeting nanti ya, insya Allah ya. Kita mau meeting masalah proyek besar sih sebenarnya. Ya kalau seandainya tendernya nanti. Apa jual beli anak? Nggak bisa serius nih. Kalau orang yang ngomong Loh, nggak ada yang gue beres. punya kontrak, gue punya konsultan gue. Ih, tuh, itu konsultannya. Nama perusahaan kita adalah perusahaan maju dan mundur.
Betul Pak. Maju dulu baru mundur ya. Ujungnya mundur juga. Balik lagi ke pelaporan. Ya. Kan ini muslim juga yang ngelaporin. Uni nggak bakal lapor balik dia. Enggak Akang, biarin aja. Uni nggak bakal sakit hati. Sakit hati mungkin iya, kecewa mungkin iya. Artinya hati-hati sekarang. Nggak mau lagi terlalu terlalu Dekat. dekat dengan banyak pihak yang ternyata terkadang mereka kita anggap saudara, tapi kita ditikam dari belakang. Kenapa? Mungkin saja karena ya itu mungkin aku ada salah-salah mungkin menurut dia gitu kan. Atau karena mungkin dia itu ada tuntutan. Ini kan masalah donasi ya. Mungkin ada tuntutan tahu karena juga sih. gini. Karena dia ini apa namanya? Karena dia ini lagi bukan bersekongkol ya, dengan Oten. Begini ya Kang ya, apapun saya paling anti. Enggak, masalahnya gini, kata dia gini. Jadi Siapa bukan sih hanya dia itu? Oten yang saya akan laporkan. Siapa sih dia itu? Aku nggak tahu. Adalah udah ada. Bukan hanya Oten yang saya laporkan, tapi Muslim juga yang penghujat akan saya laporkan. Ya biarin aja atuh Kang. Gini loh Kang ya. Kita kan tahu Islam itu melarang jangan kalian berprasangka walaupun prasangka kalian itu benar, karena tidak ada yang bisa pastikan isi hati seseorang. Banyak dosanya orang kayak Julius ini kan bentuknya kayak banyak kali dosanya kan. Kalau dilihat dari kasat mata kan kayak banyak. Baik, kalau Julius Ya terlihat seperti banyak dosa, tapi kita nggak tahu kalau dia ini adalah orang yang ternyata insya Allah banyak amal baiknya kan, walaupun dari mukanya kayak orang berdosa nih kan, banyak kali pun dosanya nih. Kalau aku tengok ukurannya itu banyak kan dosanya, tapi kita kan nggak tahu itu. Kita kan nggak boleh dia cinta. banyak bantu orang. Kalau Julius banyak. Julius memang banyak bantuan, tapi paling banyak memfitnah aku. Enggak, itu bukan fitnah, dia kompor, pengen rame. Nah, teman-teman netizen, tolong kalian kalau Astagfirullah. sudah melihat Oi. video Julius foto aku jelek kali, tolong kalian bilang take down kan foto itu, tolong ganti yang bagus ya. Enggak, itu Masa beda. foto aku yang lagi jelek gini Gini. Itu ceritanya kan. Aku minta Uni foto, dia lama kali balas. Kan nggak mungkin nunggu dia balas baru dibuatin. Ya sudahlah, siapa suruh dia nggak ngasih, kita ambil apa adanya saja kan. Enggak, tidak. Karena dia tahu kalau semakin jelek foto aku semakin banyak yang nonton. Karena Oten akan beramai-ramai mengambil foto itu jadi thumbnail. Pokoknya Uni berkah loh. Uni semakin banyak yang menghujat Uni, semakin banyak Uni dapat koin loh. Wah, dapat koin bukan penghapus dosa. Bener loh. Oh, ini penghapus dosa atau dapat koin? Dapat koin dari dulu. Semakin banyak Oten yang menghujat Uni, semakin banyak. Ngaku. Tapi itu bukan enggak gini. Ngaku dulu. Semakin kita terzolimi, semakin Allah sayang sama kita kalau kita ikhlas. Ya tapi Dan kan kita buktinya tidak dapat salah. singa berapa biji kemarin? Kemarin 8 paus. 8 singa 9. berarti Enggak, kemarin waktu Bang Ali masuk ke rumah aku dihujat Iya. naik 9 paus gila. dapat duit berapa itu dari koin? Ih, Akang jangan ngomong-ngomong. Ya nggak apa-apa, Kang, kita kalau- terbuka aja. Gini loh, Ya, kalau biar Akang- yang ngelaporinnya kan bukan. itu dia Kalau cemburu ke Akang koin. ingin tahu berapa isi rekening aku sekarang, Akang lihatlah betapa indahnya tubuhku sekarang. Cuy. Kang, Enggak, duitnya berapa dapat koin kemarin? apa sih Waktu Akang ini ngomong? dihujat sama Akang, tantang ya ditanyakan masalah duit, umur, pekerjaan itu pertanyaan yang haram jadah di hadapan wanita. Coba jawab dulu berapa? Aneh ya cakarengge. Ada 4 juta. Gak mau nanti Akang minta. Enggak minta. Enggak. Akang nggak boleh 5 atuh, juta Kang. ada. 9 Kang, kali. duit itu 1 ibarat- paus 2 juta kali Ah, 9. Gila. Nggak, nanti dibilang Ocen aku butuh koin lagi. 16 juta dapat. Aku ini kerja ya Kang. Aku digaji. Aku nggak semua digaji sih, kayak adalah kayak KD ya kan, TF gitu kan. Karena dia sayang sama aku. Kenapa aku lucu? Ya gini, aku kerja keras banting rahim loh. Kurang ajar. Zaman nanti aku kerja zaman keras nanti di framing Ocen deh. Kau ya Allah ya Rabbi. Silaman parah kalau ngomong sekate-kate. Nah tapi memang ya, ini aku nggak bisa sebutin satu-satu ya. Sejak aku dihujat atau dihina gitu kan, aku ngerasain banget Allah itu sayang gitu. Dihadirkanlah orang-orang baik kayak Bunda Ike gitu. Aku nggak mau bilang, Uni pernah nggak dimarahin Bang Juma? oh sering kali. Apa marahnya gimana Bang Parah Juma? kali Bang Juma. Bang Juma marah.